Ini yang kerap menjadi jebakan Batman-nya. Oh ya namanya bos, wajar marah. Nggak wajar. Tapi bos boleh marah saat dia merasa yang cara lain ditempuh sudah tidak bisa. Dia harus menunjukkan kemarahan. Maksudnya gini. Coach kasih solusi. Lagi rame Luna Maya nih, gebrak-gebrak meja. Ini Luna Maya apa Luna Rosiade? Aduh. Bukan. Gua nggak lagi bahas ke politik karena waktu itu kan Andre Rosiade kan kawan saya. Ya, dia kan waktu itu kan sempat rame terkait apa sih tuh waktu itu di DPR ya lagi meeting dia gebrak meja. Lipo. Oh iya benar. Masih ingat. Iya. Menunjukkan emosi itu ada gunanya juga kadang-kadang. Tapi dijadikan alat. Jangan sampai kita diperalat sama emosinya. Ya coba cek dulu deh beritanya nih. Ini cakep nih. Ini tentang bos ke karyawan, karyawan ke bos. Di sini ada banyak angle. Gua udah nyimpen 3 angle. Boleh. Kita bahas, bongkar. Gua keluarin ya, ada 3 angle. Di sini gua nggak tahu kalau kocarnya dari angle tentang karyawan seperti apa atau mungkin bos seperti apa di sebuah perusahaan. Gebrak meja. Potret detik-detik Luna Maya marahi karyawan saat rapat. Melanie Ricardo bantah settingan. Nah, jadi gini, angle yang pertama kan pas tuh. Melanie Ricardo kan bahas mengenai settingan. Oke, gue bahas. Yang pertama adalah saya orang marketing, branding dan seterusnya melihat bahwa ada kalanya memang untuk naiki awareness, exposure dan seterusnya itu adalah dengan konsep settingan. Drama gitu. Drama. Nah, gue nggak bilang itu ya. Ini angle-nya banyak nih. Tante Luna, nih kita bahas satu persatu. Marketing bisa, kenapa? Karena saya lumayan visualitatif dan lumayan kritis dan teknis, aplikatif dan lain sebagainya. Videonya kan dari jauh, suara nggak kedengeran. Di balik ruang meeting kaca, ya suara samar-samar atau bahkan hampir nggak kedengeran. Jadi nggak terlalu malu-maluin maksud lo gitu? Ya, kalau misalnya wah gitu. Ya. Terus tiba-tiba ujung-ujungnya klarifikasi atau mungkin ada video lengkapnya. Ya memang kameranya ada di situ juga. Gayanya Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel tuh kayak gitu tuh. Tiba-tiba set nih tayangan aslinya. Ternyata dia lagi nyontoin sebuah adegan atau mungkin orang-orang yang pernah contoh misalnya gini. Gila ya gue kemarin ketemu sama bosnya ini ya. Dia marah-marahin gue, begini-beginiin gue. Iya, jadi dia lagi nyontoin. Ya. 2000 sama Tara Budiman tuh waktu itu. Sama Yusita, saya waktu itu megang radio dan penyiar dia itu pernah saya pakai dengan konsep seperti itu 2018-19. Basisnya jadi apa untuk melakukan itu sebenarnya untuk dapat perhatian? Ya perhatian, campaign, kan ujung-ujung dia kan lagi create demand, di marketing kan ada demand creation kan. Caranya adalah salah satunya. Ya, makanya tadi settingan. Berarti udah ketebak nih. Berarti kalau Melanie Ricardo sempat ngebantah itu settingan, mungkin Melanie berarti temennya kan Luna ya lah ya. Berarti emang settingan. Emang gue lagi mau rapi-rapi, dia tiba-tiba buka gitu. Ya kenapa harus bantah kan? Iya. Gue nggak tahu. Coba kakak Melanie. Mungkin gara-gara masifnya netizen kali ngelihat ala settingan gitu. Anyway itu dia marketing. Angle yang kedua adalah dari sisi bos. Sebenarnya bos tuh memperlakukan karyawannya tuh dengan misalnya dia mau ngejar target, nggak tembus, nggak achieve apa segala macamnya. Ada kalanya memang marah-marah itu adalah waktu yang tepat gitu. Karena biar dia melek, deng. Oh iya, siap bos. Tapi ada yang bilang juga tentang, emang harus begitu ya bos ya? Emang leader begitu ya? Ada yang nutupin leadernya unyu-unyu, ujung-ujungnya ketahuan juga di emosian. Banyak lah. Anyway, angle ketiga. Karyawan yang memvideoin. Emang etikanya begitu ya? Gue malah mau nanya nih. Maksudnya ada bos lagi marahin karyawan terus tiba-tiba kayak tuh. Maksud gue, lah ini kan bos lu ya. Lah ini kan gue merasa bahwa kemungkinan ini settingan besar karena itu anak buah dan apa yang terjadi sama anak buah itu menarik sekali untuk kita lihat gitu ya. Oke. Kalau dia mendapatkan apresiasi artinya dia kerja bagus, sudah memanfaatkan satu momen untuk jadi pembicaraan gitu. Tapi kalau ini emang benar-benar keberanian tanda petik dia untuk memfilmkan, iya, abis itu pasti ya selesai hidup dia di perusahaan itu, bukan gitu. Nah, berarti kan ada yang nyorot kan, ada yang nyenter kan, ada yang nyuting kan, ada yang nge-shoot kan. Ada sutradaranya juga. Ya Luna, ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Gue nanya, lu nanya, gue nanya. Iya, benar. Lu nanya gitu. Nggak sih kayaknya orang kayak gitu masih setting. Gimana nih coach?
terserah lu mau masuk dari angle yang mana, karena ini memang Kalau yang satu gue nggak punya expertise-nya soal marketing, justru gue lebih seneng denger dari lo. Menurut lo Oke, tadi berarti kan 1, 2-nya di lu ya. Angle yang karyawan bos 2, aja. 3 bisa lah. Angle 2, 3 di gue. Iya. Maksudnya gue satunya, 2-nya sisanya di lu. Karena itu bukan ranah gue nih, beda-beda domain aja kita. Kalau pertama mungkin gue bisa begini, bisa jadi gue salah ya. Gue pernah ngelakuin itu masalahnya, jadi gue tahu. Brengsek juga kamu. Gue pernah ngelakuin kayak gitu, Kakak Luna gimana ya. Tapi gue gak bilang lu settingan ya, gue bilang guanya. Dan kalau tadi Coachernya bilang works gak? Works, karena waktu itu naik Trans TV. Oh ini. Ini ada nih. Oh kenceng ini. Fix gak kuat dari temen gue. Fontnya tuh font. Ntar bahas kita nonton. Apa sih? Ini marketingnya dulu ya. Bisa jadi gue salah loh. Beneran bisa jadi gue salah. 1, dar, momentumnya di situ. Oke lah, anggaplah itu bisa diedit, dirapin dulu trimnya. Stop lo. Dim. Drag gitu. Yang kedua, itu kan ada font ya. Ada fontnya kan fix nggak kuat. Apa tadi? Fix nggak kuat. Ngeliat teman gue nggak tega diginiin lah istilahnya gitu. Itu fontnya tuh font yang memang sudah prepare, udah disiapkan. Font-font media sosial. Kalau mau di-share coba di ke grup aja, itu tanpa ada kayak begituan. Pasti dia di caption. Kirim ke grup nih. Ngerti. Grup dalam grup nih. Biasanya kan remah-remah mau jadi lu kan, cuma ngirimin doang. Ngirimin doang tapi tanpa dibalut wording. Iya. Oke. Itu kan ada wording. Berarti kan naik ke sosial media. Iya. Oke. Nah, akhirnya gue nyambung nih. Gue gak mikir sih. Gue gak sejauh itu mikir. Keren sih. Iya. Karena kalau dimasukin ke ranah grup dalam grup, Rama-Rama Momogi kan biasanya ada grup lagi tuh yang buat ngomongin bosnya. Yang kecuali semuanya bosnya. Semuanya ada di situ kecuali bosnya. Iya, gitu kan. Ya kan. Itu kita hargain memang biasanya kayak gitu. Silakan nggak apa-apa. Anda unek-unek di situ. Tapi kalau mau di-share aja, kenapa harus masukin dulu ke CapCut? Kenapa harus masukin dulu di software, aplikasi buat dikasih begituan? Kan tinggal bilang, nih, ulah lagi nih, bertingkah lagi nih. Nih, si bos nih. Misalnya kalau ngomongin misalnya bukan bilang bos ya, nih si Derry atau biasanya ada inisial tertentu ya. Ini si Der nih, gitu kan. Kambuh lagi nih. Udah selesai. Terus tiba-tiba nggak sengaja ada yang bocorin kan, viralin. Jadi kan. lebih ini yang membocorkan bahwa ini adalah settingan adalah bahwa sudah di-create dengan fontnya segala macam. Iya. Itu. That makes sense. Nah, Makes sense. Itu dari jatuh. Oke. Fix nggak kuat teman gue sense. diginiin. Oke. Yang berikutnya kan akhirnya nyambung ke tadi yang Coachernya sampaikan. Ini silakan komen ya kalau memang ternyata dugaan gue ini salah ya, atau mungkin ternyata video aslinya ada yang nggak kayak gitu apa segala macam. Terus Coachernya bilang karyawan nih, terus difonin nih, ditempel nih, diposting nih, gimana sih maksudnya? Jadi ini adalah kerjasama mereka sebenarnya atas izin bosnya. Gue nggak tahu. Dan tapi bosnya sudah siap untuk diposisikan kurang tidak baik guna mendapatkan traffic. Ya, karena waktu itu gue kerjasama antara gue, Tara Budiman, Ayu Sita, sama Daviandri. Tapi kayak nggak ada bahan gitu ya bro. Maksud kalau ini sebagai orang generation X gitu ya, emang kita nggak ada yang lain yang dibahas ya gitu. Maksudnya nggak ada cara lain ya. Emang itu banyak paling natural ya atau enggak. Kreasi itu banyak. Lu mulai dari yang mana dulu nih? Memang kalau pas gue cek sekarang di tahun 2024, norak ya gue gitu. Tapi waktu itu di tahun-tahun tertentu atau mungkin di era-era tertentu, bahkan bisa jadi kayak gini masih works juga kalau dilihat dari sisi manusia itu kalau udah kena masalah itu langsung oke, gue bagian darinya. Makanya cara cepat dan tepat main di kontroversi dan konspirasi. Itu poinnya. Nah, nama itu udah jadi naik lagi, dibahas apa segala macam. Nah, itu sih kalau dari gue. Dan gue mau bilang kayak gini tapi ternyata gue dibully ya. Maksudnya ini kan beliau udah senior kan untuk acting ya. Maksud gue marah-marah terus ninggalin gitu. Kalau gue sih waktu itu pernah pakai template itu juga gitu. Maksud gue nggak tahu marah-marah itu emang harus ninggalin.
Ninggalin tuh gimana coach? Tadi kan Gimana drag, pertanyaan lu? jebret, lah. Gitu. Nggak ada harusnya marah gimana sih? Pertanyaannya menurut gue yang harus ditanya adalah ya kembali ke kacamata gue. Kalau lo mau bikin produk ya perbaiki aja dulu produknya, baru marketing campaign-nya gitu. Ini gue nggak tahu produknya udah ada belum untuk kemudian memunculkan marketing campaign seperti ini, atau memang produknya adalah popularitas dianya, popularitas Lunanya. Kebetulan gue pernah ketemu sekali juga gitu ya, pleasant lady gitu, dan gue nggak pernah melihat dia dalam setting semarah model marah kayak begini gitu. Gue mempertanyakan menjadikan ini sebagai alat, makanya tadi gue nanya lo kan, karena apa ya bahasanya, menunjukkan, sorry ya dari gue harus ngomong ya, menunjukkan desperation gitu, kayak nggak punya cara lain lagi, bener nggak itu kalau dari sudut pandang gue ya. Ada beberapa hal yang menurut gue ya janganlah, ngapain sih kayak begituan dijadikan sebagai apa. Ya kan tinggal klarifikasi. Iya, tapi nggak lo mengeluarkan sesuatu yang nggak memberikan manfaat banyak, memunculkan diskursus yang nggak jelas di publik gitu. Itu menurut gue. Jadi you're wasting people's time, ya. Ngeri nih. Iya, you're wasting people's time untuk sesuatu yang ternyata settingan, gitu. Ini kan baru praduga aja. Dan gue menerima argumen lo bahwa ada peluang besar ini settingan, dan gue nggak paham kan, karena nggak ngerti dunia anak gini hari. Tapi make sense yang tadi lo bilang. Kalau gue dalam impromptu ya, gue pengen bilang bos gue brengsek, gue pengen orang-orang tahu, gue posting tanpa gue sempat melakukan apa-apa sih. Itu human dynamic yang menurut gue tuh tajam banget, and I appreciate that. Thank you, God. Gitu. Nah, kalau bicara ini bukan settingan, ya kita ambil asumsi kedua, ini juga menyimpan banyak masalah gitu. Jadi secara pribadi, hubungan emosional orang dengan orang lain, ataupun gini, bagaimana kemampuan seseorang menata emosinya, itu justru tampak belum matang sih gitu. Karena gini, marah boleh nggak sih? Boleh, tapi pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan intensitas yang baik. Dan kalau bisa ujungnya jangan marah gitu. Anda gimana nih maksudnya nih? Orang jadi nggak boleh marah? Karena gini, kalau diingatkan tentang marah ya, kan guru-guru kita selalu mengatakan marah boleh nggak? Boleh, karena itu bagian dari emosi. Tapi jangan dikendalikan oleh amarahmu gitu. Orang yang sadar kalau dia marah, dia nggak akan marah-marah. Contoh yang ditunjukkan di sini bukan marah-marah. Karena marah itu kayak, makanya bahasanya menarik ya, kayak fajar menyingsing gitu kan, kayak ada tadinya cuman kayak kecil semburat titik, terus akhirnya jadi pecah. Wah, gitu kan. Iya. Nah, kalau orang yang bisa mengendalikan marahnya, dia udah mengenali dia mau marah. Jadi dia akan melakukan intervensi sebelum emosi itu menguasai dia. Kalau orang punya tata kendali diri bagus gitu kan. Masih kita pernah bahas kan waktu itu kan. Kalau di jalan ada yang mepet lo gitu kan. Ya terus atau ada yang nyalip lo gitu kan. Kalau kita orang yang baru sekali belajar atau nggak pernah mengalami hal yang sama, tidak punya tata kendali diri yang baik, apa yang dilakukan? Reaktif aja. Gitu kan, pas dibuka, lo yang problem tuh lo gitu, dengan segala macam katalog kata-kata penjorok. Katalog kebun binatang itu akan dikeluarin semua gitu. Tapi kalau orang yang sudah punya penguasaan yang baik, pada saat dia disalib, dia udah mikir lebih jauh. Kalau gue marah, terus gue nanti nggak bisa mengendalikan diri lagi, gue akan tabrak tuh orang, dan malah problemnya lebih panjang lagi. Atau malah lebih mampu berempati. Oh, dia lagi buru-buru. Oh, nggak seperti gue yang bisa dengan tenang mengemudi. Dia mungkin lagi dituntut sama bosnya yang brengsek gitu ya, untuk langsung melakukan apapun itu, sehingga ya udah gue pasti pahami aja. Karena yang sadar, yang waras selalu harus ngalah gitu kan. Ngalah kan bukan berarti kalah gitu. Nah, konteks untuk dirinya aja tidak ditunjukkan dengan cara yang baik. Dan banyak sekali memang problem besar di korporasi itu, orang dipilih atas kemampuan mereka mendapatkan hasil, bukan bagaimana mereka mendapatkan hasil itu, paham ya? Kan gue pernah kasih contoh ke lo ya, kalau pemimpin, leader itu adalah orang yang bisa membuat orang lain merasa lebih mampu, lebih besar, lebih hebat. Sementara bos itu cuma bisa nyuruh. Jadi kalau lo ada di hadapan satu orang yang bawaan lo adalah
gue nggak bisa, aduh hancur nih gue nggak bisa apa-apa, mati nih gue. Ya lu nggak bersentuh, lu lagi nggak berinteraksi sama leader, lu lagi berinteraksi sama bos. Tapi kalau lu berinteraksi sama leader, dari tadinya lu clueless, lu jadi punya clue. Dari tadinya lu nggak berani, lu jadi lebih berani. Gitu. Nah, ini sama sekali contoh yang buruk, tidak ditunjukkan cara yang lebih baik. Itu baru tentang penataan diri ya. Kita belum bicara soal budaya, ekosistem gitu. Dan sangat disayangkan sih kalau bos melampiaskan kemarahannya. Tapi kadang-kadang memang marah itu dibutuhkan untuk make a point. Gitu. Paham nggak? Oke. Kapan marah dibolehkan? Marah dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, ya, dengan intensitas yang tepat, itu dibolehkan. Tapi dengan apa? Jadi gini, syaratnya gebrak meja. Jadi pada saat saya merasakan saya marah, saya mau marah, lu jangan marah. Tapi pada saat lu melihat nih orang nggak gerak-gerak ya, gue udah kasih sekali, 2 kali, 3 kali, nggak gerak juga. Lu boleh memilih untuk marah dan menunjukkan marah lu ke dia, bukan marah-marah lu ya. Ini gue menggunakan bahasa yang rada mungkin jelimet ya. Marah dan marah-marah dibedakan. Bedanya apa sih? Marah itu kecewa, ya. Marah itu ghadab, dititipkan ke diri kita. Di dalam diri itu memang dititipkan emosi yang namanya marah. Oke. Untuk apa? Menegakkan keadilan. Oke. Paham ya? Kalau misalnya ada ketidakadilan, ada orang dikerjain gitu kan, ada perempuan di catcalling ya, atau ada apapun itu yang menurut lo nggak tepat, terus lo nggak merasa marah. Atau lo bilang gini, emang yang mudah kayak begitu. Ya, something is wrong with you. Jadi marah itu dititipkan untuk menegakkan rasa keadilan, untuk menegakkan keadilan. Paham ya? Makanya dititipkanlah si namanya al-ghadab itu tadi. Cuman menjadi masalah kalau lo kemudian menjadi reaktif dan menggunakan marah itu, dan digunakan oleh marah itu. Dikendalikan oleh marah. Dikendalikan oleh marah. Jadi karena gue marah, semua harus tahu gue marah. Justru orang-orang yang hebat nggak kelihatan dia lagi marah. Tapi gini, pada saatnya lo harus menunjukkan kemarahan, bisa nggak? Ada waktunya. Kalau misalnya seorang hakim berhadapan dengan orang yang udah korupsi bansos, ya, hakim itu tidak menunjukkan emosi. Ya Bapak, saya tahu Bapak mencuri, tapi memang itu sudah menjadi pilihan Bapak dan kita akan menetapkan ini keadilan sesuai. Kan nggak ada emosinya. Iya kan? Padahal sebenarnya dia lagi marah. Padahal dia marah. Dia harus menunjukkan kemarahan itu supaya dilihat dong bahwa ini tidak benar. Gitu ya. Jadi marah itu bisa menjadi sangat strategis. Tapi pada saat lo merasa marah, itu saat yang paling salah untuk lo menunjukkan kemarahan lo. Gue jadi ingat Pak Sudirman Said ketika Papa minta saham Setia Novanto kasus Freeport. Itu kan sebenarnya beliau dengan tegas ngasih tahu atau mungkin membongkar lah, rekaman lah macam-macam lewat itu kan. Terus tiba-tiba itu sebenarnya kan beliau lagi marah, tapi nggak kelihatan kayak marah ya. Karena gini, gimana tuh ya? Pada saat kita marah dan kita membiarkan marah itu muncul, yang terjadi adalah selalu kita dikendalikan oleh marah itu. Dan kita akan mengucapkan hal-hal yang kita sesali kemudian. Kita akan melampiaskan kemarahan itu dalam bentuk makian yang tidak membantu, sama sekali tidak membantu keadaan, malah memperburuk. Dan yang paling buruk adalah kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak lagi berpikir soal fakta. Kita berpikir soal bagaimana lo tahu yang gue rasain. Gue tuh lagi marah sama lo gitu. Jadi lo udah gak mengungkap fakta lagi, lo mengungkap emosi. Nah, ini yang kerap menjadi jebakan Batman-nya. Oh, ya namanya bos wajar marah, nggak wajar. Tapi bos boleh marah saat dia merasa yang cara lain ditempuh sudah tidak bisa. Dia harus menunjukkan kemarahan. Bahkan dia mungkin nggak marah ya bro ya. Maksudnya gini, kemarahan dia udah dia lalui, tapi dia perlu menggunakan metode marah untuk menyampaikan pesannya. Paham nggak maksud gue? Kayak misalnya lo punya remah-remah momogi, udah dikasih tahu sekali nggak berguna, sebut aja namanya Dimas gitu ya, sekali nggak berguna, 2 kali nggak berguna, 3 kali nggak berguna. Kemudian lo menunjukkan amarah dong. Kemarahan lo gimana? Kemarahan lo bilang gini, Dimas, saya minta setelah acara ini kita duduk bersama. Itu udah menunjukkan kemarahan nggak? Oh, iya, deg-degan tuh dia tuh. Jauh lebih efektif nggak daripada lo saat itu maki-maki dia? Saat itu maki-maki dia, problemnya tidak ditangani. Karena lo lagi mengungkap problem baru, kemarahan lo. Kenapa lo bikin gue marah? Loh,
kita kan nggak bisa memahami apa yang bisa bikin orang marah. Tapi kan problem yang mau diselesaikan adalah yang urusannya antara lo dan dia, bukan emosi lo. Kalau akhir yang dijadikan urusan adalah emosi lo, semua orang di sekitar lo akan mempunyai berbagai macam cara berpikir kreatif supaya lo nggak marah. Iya lagi kan. Jadi yang namanya inovasi nggak ada. Iya, jadi ada 2 SOP baru atau tambahan ya. Yang pertama adalah harusnya masalah ini diselesaikan dengan tim. Karena memang misalnya oke lah tim kami ya Pak, Bu, kami ngaku salah gitu ya. Ada langsung perbaikan kan, perubahan kan, dan seterusnya. Tapi ketika bosnya marah, gimana caranya biar Bos nggak marah? bos nggak marah? Jadi bukan lah, akhirnya kan reaksinya gini. Ya udah, problemnya jangan dikasih tahu, kita beresin dulu. Loh, ya kalau lo bisa, kalau lo nggak bisa. Dan tugas bos itu kan untuk mengetahui problem-problem yang ada. Kalau lo sebagai bos, ya, lo baru ada satu hal nggak beres, lo menunjukkan kemarahan lo dengan berapi-api, dengan memaki-maki, udah memberikan pesan bahwa gue nggak mau tahu gimana caranya, tapi gue nggak mau lihat ada problem. Ya artinya apa? Lo mesti siap-siap suatu saat ada problem yang jauh lebih besar, ya, yang lo baru tahu belakangan. Itu salah siapa? Lo. Paham ya? Gitu. Iya. Tapi ya lagi-lagi satu lagi, boleh nggak menunjukkan kemarahan? Boleh kalau strategis, dengan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat dia paham masalahnya itu ada di sini. Jangan-jangan masalahnya ada di dia. Tapi kan gue nggak mau menjadikan ini masalah gue dengan menjadikan urusan ini urusan kemarahan. Ini kan tadi urusannya apa? Maaf yang tadi si Luna Maya itu. Urusannya kan adalah dia nggak happy dengan produk kan. Tapi dengan dia menunjukkan kemarahan, bergeser nggak isunya? Bergeser, bukan memperbaiki, isunya bergeser. Bos gue nggak tahu diri, bos gue brengsek, bos gue nggak bisa memimpin timnya dengan baik, betul kan? Loh, urusannya ini adalah bos yang nggak happy akan kinerja anak buah karena bisa jadi produknya salah, produknya miskom, marketingnya tadi marketingnya tidak jalan. Tapi ini jadi nggak dibahas. Yang dibahas adalah jadi isu baru. Iya tadi, makanya kan tulisannya kan fix nggak tega, nggak kuat banget lihat teman gue diginiin. Di luar ini apakah settingan atau enggak? Iya. Ini udah jelas mengalihkan dari satu hal yang prinsip, satu hal yang memang harus dibahas, menjadi ke hal lain yang nggak yang bisa jadi lebih fundamental atau bisa jadi bukan itu urusannya. Paham? Gila, tajam banget Iya. Gitu. Jadi hati-hati kalau milih pemimpin yang gampang marah. Karena artinya apa? Artinya dia tidak akan melihat fakta. Dia akan melihat dirinya sebagai yang paling benar. Dan yang paling benar adalah gue gak marah. Jadi lo jangan bikin gue marah. Jangan kasih gue segala hal yang bikin gue marah. Gak bisa Pak. Karena Bapak pemimpin, Bapak akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai keinginan Bapak. Terus dijawab dengan bapaknya, sorry gue gak marah, sekarang udah berubah gue gimana deh. Tapi misal permintaan maafnya baik yang kemarin di debat terakhir tuh gue percaya itu tulus. Emang gue arah kemana sih? Kok tiba-tiba lu langsung masukin ke debat? Ya kan kalau mendengar kata-kata itu kan kita nggak bisa lari jauh. Permasalahan terjadi mengenai marah. Apakah Raffi Ahmad juga sempat marah kali ya ketika diduga terlibat pencucian uang? Yang waktu itu yang pas habis Leon kita nggak sempat bahas. Ya, jadi ada beberapa pekan lalu episode kita, karena ini nyambung juga. Jadi ingat juga gue nih, artinya gini, orang ini kan bisa marah kan apapun, ya, kasusnya, ya kan, mungkin tadi marketing, mungkin tadi tiba-tiba penuduhan, enak aja loh cuci uang dan seterusnya gitu ya. Nah itu juga kayaknya mungkin agak ngeri juga dirasakan oleh Raffi Ahmad. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, coba kita cek komen-komen yang ada di postingan ini ya. Ini juga sempat rame. Gue mau senggol dikit teman-teman ya, karena ya ini apresiasi banget ya, ratusan ribu orang loh dalam waktu sekian yang nonton terkait dalam hal ini. Karena ini kita agak luas coach pembahasannya. Soalnya nggak cuma sekedar Raffi Ahmad diduga pencucian uang saja, tapi di sini ada benang merah yang kita bahas adalah terkait dengan networking, salah pilih network, apa segala macam. Tuh, tapi ada yang ngomong gini nih, jujur saya pengagum kerja kerasnya Raffi, namun jujur kali ini saya sepertinya percaya beliau terlibat. Lu jangan nuduh lo jadi orang. Namun kita harus mendoakan yang terbaik. Agak ngeri juga ya, ini kayak gini-gini bisa marah nih ntar nih Raffi nih. Jangan menuduh orang yang ilustrasi yang mantap. Duit dicuci, dimasukin ke dalam bisnis. Tak perlu memikirkan untung rugi, yang penting duit itu dicuci selamat. Oh, yang lo bilang kemarin ya? Iya. Pencucian uang itu terjadi kan gini, orang sempat ada mikir gini, ngapain ya dikasih ke sini dicuci? Kan udah dapat harta korup misalnya. Terus tiba-tiba dicuci.
Banyak orang yang nggak nge tuh, makanya coachernya tadi kemarin insight-nya bagus banget. Dicuci itu kan apa coba? Sesuatu yang kotor kan, biar bersih. Nah bersih itu jadinya profit gitu ya. Dan hasil dari profit itu kan sudah melalui satu proses bisnis proses yang valid gitu. Bisnis prosesnya kan ini bisnis yang legal, sehingga hasilnya pun juga dilihat sebagai hasil yang legal. Mungkin permasalahannya adalah yang menjadi nggak masuk akal. Ini kita nggak bicara Raffi atau siapapun ya. Kita bicara bisnis-bisnis yang nggak masuk akal. Bisnis yang dalam waktu 2 tahun bisa punya 200 cabang, yang tidak ada satupun dari cabangnya yang pernah merugi. Itu kan indikator ya. Jadi kita nggak perlu bilang bahwa gue nggak percaya hujan sampai hujan. Ya enggak lah. Lo kan bisa melihat mendung nggak? Nah ini indikator. Karena dibandingkan dengan industri yang sama, katakanlah gue asal sebut aja gitu ya, karena pernah waktu itu direspon juga sama salah satu orang yang ada di ceruk bisnis yang sama. Misalnya perawatan kecantikan, ya kan? Dr. Roni yang dari RH yang udah puluhan tahun dengan keluarganya mengusung bisnis ini, memahami bahwa sulitnya, tingkat kesulitannya besar dan tidak mungkin tidak ada 1 tahun yang tidak pernah 1 bulan atau 1 pekannya pun merugi. Jadi pada saat ada bisnis yang sama, kemudian berlipat ganda tumbuhnya, untungnya berlipat ganda, ya patut untuk dipertanyakan ini gimana ya? Gitu, siapa yang beli ya? Hantu gitu kan? Atau restoran yang nggak pernah kelihatan ramai, tapi selalu membukukan profit, dan profitnya itu seolah-olah kapasitasnya. Kalau restoran kan ukurnya gampang ya Derry ya. Dalam sehari kursi itu akan diduduki berapa kali? Biasanya orang. Paling gampang kan kalau misalnya bukanya pagi siang malam ya 3. Misalnya kapasitasnya ada 100 ya 300. Itu 100% kapasitas. Betul nggak? Jadi kalau lo mengatakan ini 100% kapasitas, artinya pagi penuh, siang penuh, malam penuh. Iya nggak? Nah ini bisa 600% gitu kan. Itu kan aneh gitu ya. Jadi melampaui dari apa yang seat itu berikan. Bisa jadi emang orangnya di situ makannya gila-gilaan. 1 orang pesennya bisa 10 porsi gitu. Cuman kan dari situ sebenarnya kita bisa melihat, make sense gak sih? Nah, kejahatan pencucian uang itu dilakukan dengan cara-cara seperti ini biasanya. Dan bisnis-bisnisnya yang retail, bisnis yang berhadapan dengan konsumen gitu. Karena lebih sulit di-trace. Karena kalau kliennya sedikit, nasabahnya sedikit, itu kan B2B. Kalau B2B kan bisa dihitung nih siapa yang beli sama lo, bisa dicek langsung. Tapi kalau yang beli ribuan, ratusan kan susah. Gini coach, gua dari marah gue coba masuk ke ranah pencucian uang bentar ya. Tertarik nih gue soalnya. Ini kan duit kan gede banget nih. Misalnya dia korupsi senilai 1T gitu. 1T ini kan dia nggak mungkin makan sendiri, karena pasti ketika diaudit PPATK itu kan kelihatan tuh alurnya. Bahwa ini dari mana. Kalau tiba-tiba langsung dihabisin sendiri. Tapi ketika dimasukin ke sebuah usaha, itu langsung bersihkah atau gimana sih? Makanya PR. Kan kelihatan jalurnya. Maksud gue masa nggak bisa sih ke PPATK bongkar itu kan ibaratnya gitu. Nah maksud gue kan brek tiba-tiba apa dikasih cash gitu. Oke lah cash, cerot gitu. Iya oke cash. Tapi kan itu salah satu caranya. Dan cash tuh susah. Makanya gini, mencuci uang itu jangan dianggap gampang ya. Susah juga. Dan itu butuh proses. Karena apa? Uang korupsi itu kan dapatnya dalam jumlah yang besar. Bruk. Kan nggak bisa otomatis langsung diterjemahkan ke dalam. Kalau lo beli saham aja kelihatan ada transaksi besar. Tapi kalau lo misalnya bangun restoran kan lebih tidak tampak gitu ya. Atau bangun klinik nggak tampak. Jadi butuh proses. Nah makanya yang sering kali yang para koruptor itu ketahuan tuh biasanya 2 hal aja Der. Apa tuh? Nggak sabar ya, karena ingin segera menikmati kekayaannya. Dan jadinya kemudian PPATK bisa menangkap, oh ini uangnya nggak make sense. Gajinya Pak Dery berapa? Sebagai bupati atau sebagai aparat negara, 100 juta. Oke. Tapi transaksinya nilai 2 triliun. Gak masuk akal, Der. Ya bisa aja gue menang sesuatu. Ya kan itu akhirnya lo harus. Tapi kan lo ditanya lagi menang apa Der? Oke. Ya kan menang judi. Judi itu ilegal Der. Iya kan? Atau saya dapat rata-rata alasannya apa? Dapat warisan. Boleh dilihat nggak warisannya dari mana? Kelihatan. Ya. Okay. Nah itu satu. Dan yang kedua kurang bagi-bagi. Pada nyanyi deh tuh. Iya kan? Karena harus yang dikasih 100. Karena gue pengen dapat lebih banyak, gue kasihnya 10, 5, 3. Marah ini kan 3 ini. Jadi yang sering disampaikan ke gue kawan-kawan di KPK yang kala itu ya, yang Pak BW ya, yang sangat
sangat runut mengerjakan amanahnya gitu ya. Dulu kan angkatannya yang awal-awal itu kan Pak Novel, Pak Novel Pak BW. Baswedan, Pak Bambang ya. Itu bukan kerja mereka loh. Ada yang ngomong karena nggak kebagian. Nah, terus mereka kerjanya apa? Iya, menangkap omongan itu kan mereka harus jadi lembaga terpercaya. Nah, Screening problemnya ya? kan kalau sekarang jadi kurang terpercaya, orang nggak mau ngomong sama dia. Lawang lo bisa dibeli, Aduh. iya kan? Aduh. Nah itu, ini yang menjadi menarik gitu. Dan pada saatnya ini selalu terbuka. Gue punya keyakinan selalu terbuka. Yang kayak begini-begini ini kebusukan seperti apapun, baunya tuh pasti tercium. Ya kan memang Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala kan sebaik-baiknya makar. Ya kan? Hakim yang tak bisa disogok. MK yang tak bisa digoyang. Allah itu. Jadi hati-hati dalam kita menarasikan sesuatu, dan tentunya kami juga ingin nggak ingin menyudutkan Raffi ya, atau menyudutkan Luna atau apa, tapi ini kan konteks kisah yang dipampangkan, dipertontonkan di depan kita. Dan salah satu hal yang menurut gue harus kita waspadai adalah ya kurangilah yang namanya unjuk diri gitu, unjuk sukses. Itu menurut gue malah akan nggak baik gitu. Lo akan memberikan contoh yang, ini tua banget ya gue ngomongnya. Gak apa-apa. Justru malah gue mengukur bahwa kayak pantesan gue gak pernah ditempel sama pencucian uang ya. Iya. Kagak pernah tampil atau pamer sesuatu yang kemewahan. Kalau itu memang kenapa sih mereka pada mau ada di kemewahan-kemewahan yang berflexing-flexing itu nempel? Karena nggak keciri ya. Uang haram itu berontak, butuh untuk diperlihatkan. Jadi kalaupun bukan dia, anaknya. Lo perhatiin nggak di case-case yang belakangan setahun ke belakang tuh muncul? Itu kan yang bukan bapaknya ya, anaknya kan. Masih ingat yang kasus yang di Bromo? Ya kan, yang nampang dengan mobil yang harganya hampir miliaran itu kan. Itu apa coba? Jadi kita mesti kembali ke konteks yang kita pertontonkan. Ini juga kaitannya ke misinya Coach Kasih Solusi. Adalah hal-hal yang memang punya values, fundamental, bernilai. Bukan cuma ingin mengatakan gue punya gitu. Karena pada saat lo mengatakan gue punya, gue menikmati ini, tau nggak yang tidak dikatakan tapi tersampaikan. Apa itu? Iya deh lo punya dan gue enggak. Betul ya. Jadi kalau lo naik Land Cruiser ya, atau lo naik mobil paling mahal apa, Bentley, terus lo videoin dengan segala macam entourage lo, itu kan pernyataan look at me. Bener juga sih, kan nggak ada yang tahu mengukur hati orang ya. Tapi lihatlah gue. Ya, gue sangat berhasil sehingga gue bisa beli Bentley. Bentley itu saking mahalnya 10 eman gitu ya. Itu yang punya beberapa gelintir aja bro. Gitu. Jadi pada saat menunjukkan itu sebenarnya ada yang disampaikan, yang tidak dikatakan tapi tersampaikan. Gue di sini lo enggak. Dan akhirnya akan memunculkan satu sinyal begini. Oh, sukses tuh itu. Padahal kan bukan itu kulitnya sukses mungkin ya. Ya. Tapi yang nggak kelihatan apa? Kerja kerasnya, jam berapa lo harus bangun, berapa kali lo gagal, berapa kali lo dibohongin, ya nggak? Berapa kali lo uji coba. Itu kan yang mestinya dimunculkan. Jadi kalau lo nggak mau memajukan proses, ya artinya lo ngajarin orang cuman bisa lihat ujungnya doang, dan ujungnya ya sekarang semuanya pengen jadi content creator. Yang mana? Yang mana sih? Gue ini belajar dari tim kita juga sih, yang mengatakan bahwa lo semua yang sekarang lagi dengerin ini dengan sangat cepat mungkin langsung dimatiin gitu ya. 80% lebih anak muda aspirasinya pengen jadi content creator, dan itu menurut gue mengkhawatirkan. Kasian juga ya. Mungkin gara-gara terpersona sama beberapa orang-orang. Cepet kaya. Cepet tenar. Dari ketenaran tambah kaya lagi. Kerjanya simpel, cuma joget-joget doang nih misal. Oh simpel lah, ayo udahlah aku membersamaimu pak. Nah misal. Apalagi musim kampanye kan, banyak yang kemudian ingin mentas cara paling cepat. Dia nggak pernah bangun network base, nggak pernah bangun followership. Ya udah gue bayar aja orang yang punya followership, gue nempelnya sama dia. Katakanlah gue nggak punya Instagram, atau gue Instagramnya baru 100, gue nempel di Instagram lo yang ada berapa, 100-200 ribu, dan lo kemudian nge-tag gue, otomatis naik dong gue. Habis itu lo akan bilang gini, mana? Jadi udah bukan bicara values, bicara transaksi. Lo bisa kasih gue apa? Lo punya duit kan? Gue punya power network. Ya udah, gue pinjemin power network gue, tapi lo kasih ya. Nah,
Ini celakanya kalau society yang didominasi semuanya ingin menampilkan dirinya, ingin mempertontonkan dirinya. Gue nggak mempermasalahkan lo mempertontonkannya, tapi yang dipertontonkan itu yang layak tonton, yang ada nilainya, yang membawa pesan moral. Ya influencer nggak salah dong kalau Nggak salah. mendukung salah satu paslon, misal dalam artian. Tapi lo mesti berangkat dari ini, gitu. Kalau itu adalah transaksi, sebenarnya gini, lo milih dia nggak? Ya sebenarnya enggak sih. Kenapa? Ya kayak yang kemarin gue sempat ngeliat diskusi ada satu OnlyFans atau apa gitu. Dia ditanya sama, ini konten yang bagus banget, menarik banget. Dia OnlyFans tuh suka menonjolkan kulitnya gitu ya, untuk dapat kontroversinya beda gitu, kontroversi supaya kelihatan bodinya gitu, perempuan. Terus ditanya sama podcastnya yang di situ. Kira-kira kalau bapak lo ngelihat itu lo malu nggak? Ibu lo ngelihat itu, malu lah. Ya udah, terus ngapain lo melakukan ini? Gitu kan, ngerti nggak? Ini kan akan ada terus. Dan kalau lo malu dilihat orang tua lo, ya artinya lo cuman ini ajang transaksi, dan itu nggak sehat. Terus dia jawab. Kenapa? Karena lo punya nurani. Kalau lo masih malu sama orang tua lo, kenapa lo nggak punya malu sama orang-orang lain yang nonton lo dalam keadaan seperti itu? Ya diem. Ya artinya gini, gue nggak masalah lo dapat fee dari endorsement atau segala macam, tapi paling nggak gini, lo juga tahu dong yang lo endorse tuh apa. Berapa banyak produk yang kemudian kita tahu bahwa itu scam, ya Bitcoin atau segala macam yang di Amerika Serikat yang FTX itu, tahu. Itu yang mengendorse selebriti semua. Waktu semuanya ditanya, what did you do? Ya kita cuma bertransaksi. Kan gak bisa. Lawang kita sebagai muslim kan diajarin sebelum bertransaksi, pahami itu thayyib gak, halal gak? Iya. Kalau gak ada itu ngapain Allah ngasih pegangan itu sih? Bahkan saking kuatnya nih mengenai transaksi, teman-teman nih, buat muslim nih, ini ya, ini guru saya nih ngajarin saya nih. Saking tuh kerasnya ya, himbauan-himbauan dan lain sebagainya itu, kalau transaksional itu adalah bisa halal haram gitu. Sampai tempat yang mulia, rumah Allah aja nggak boleh, haram kita melakukan transaksi jual beli di situ. Iya, istilahnya begitu. Kemarin gue habis ketemu Ustadz Maududi Abdullah di Pekanbaru. Kemarin persis. Terus tiba-tiba ya kita ngobrol panjang, artinya sampailah ke pembahasan mengenai marketplace. Kalau kita cuma scroll doang, masukin keranjang, tapi kita nggak transaksi Ustadz, tapi kita nggak langsung beli, nggak langsung virtual account dan seterusnya, boleh nggak? Dibolehin sama beliau gitu kan. Ya sama aja, itu kan pasar gitu. Ada pasar dalam masjid. Gimana sih maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Transaksi. Ya lu masjid sholat. Bayangin ketika ada pasar, ada dalam masjid, lu celingak-celinguk. Etikanya di mana nih pasar? Tapi lu gak beli. Ya lu sholat aja sampingnya. Gue dari cerita lu dapat insight satu lagi. Apa tuh? Pada saat lu bertransaksi dengan manusia, ya, kan untuk kepentingan lu. Pada saat yang sama, lu tuh tanpa sadar juga bertransaksi dengan Allah. Tapi lu mengalahkan Allah. Make sense gak? Iya. Lo kan, gue bertransaksi sama lo, harapan gue untung, cuan dong. Iya. Tapi gue punya, sebenarnya gue dikasih nurani kan, untuk tahu bahwa gue lagi ngibulin Derry nih. Iya kan? Iya kan? Terus akhirnya gue salaman sama lo dan gue dapat semua yang gue inginkan di dunia ini, ya. Tapi pada saat yang sama, gue juga sedang bertransaksi dengan Allah, ya. Dengan mengatakan bahwa nggak peduli, itu urusan nanti, ya Allah. Berarti kesimpulannya, aduh merinding gue, lu dipandang manipulatif lo di mata Allah. Ngeri banget. Dan ya kadang tahu, gitu kan, wah tenang aja deh, gue dukung aja deh sini duit. Tahu kan, yang paling rendah, yang paling dalam, yang paling di jurang neraka tuh munafik. Bukan orang kafir loh. Iya betul, munafik. Kenapa kita mau membiarkan ada ciri itu di kita? Dan menurut gue nih, sebelum jauh jadi kayak pengajian gitu ya, bicara soal marah, ya itu jadi membuat kita nggak berpikir, ya membuat kita jadi pengen meluapkan emosi saja, memuaskan diri. Sebagaimana ini sama kan, untuk cuan aja kan memuaskan diri saja, memuaskan diri jangka pendek. Iya sih, lo dapat berapa sih? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi uang itu akan habis nggak sih? Ya habis. Bisa lo bawa nggak? Dan pada saat lo bawa, gue udah bikin masjid dari uang itu, fine, terima kasih, dihitung, kebaikannya dihitung loh. Tapi kan ditanya lagi, ngomong-ngomong duitnya dari mana?
Makanya lebih baik orang yang nggak bangun masjid, ini sama sekali bukan anjuran untuk nggak bangun masjid ya, tapi dia dapat karena dia nggak mampu, tapi dia ingin membangun masjid, dibanding lo ngambil dari hasil korup terus lo bikin bangun masjid, kan sakit. Oh iya ya, apalagi dana-dana hibah atau segala macamnya itu, atau dana-dana haji dikorup tuh, mau nggak mau tuh misalnya ya sebut saya di negara-negara Konoha. Ya kan, terus tiba-tiba nggak korup dana tentang kaum muslimin lah, intinya begitu. Terus tiba-tiba kegeprot, udah deh, dia nggak bisa gerak tuh. Aku mau kesini, dibilang, kamu aku masukin ya. Ya udah apa, aku dukung gitu. Kayak gitu ya, ngeri banget. Dan bener-bener buat yang masih muda supaya nggak mikirnya terlalu jauh, nih kan banyak anak-anak muda ya. Miliki aspirasi selain jadi content creator deh. Content creator itu munculnya baru setelah. Kayak Derry ini kan content creator. Tapi setelah dia punya misi. Paham ya? Jangan content creatornya dijadikan misi. Ngaco. Saya ini tolong ditulis, ditulis judulnya biar kontroversial jadi Coach Rene gitu ya. Jangan jadi content creator. Hidup lo gak berguna. Kenapa? Karena akhirnya lo mengada-ada. Ya marah lo lah, disuruh anak buah lo untuk nyeting, gak nunjuk siapa-siapa gitu ya. Yang akhirnya lo mesti belagak lucu padahal lo gak pengen ngelucu. Lo gak punya materi yang lo angkat, akhirnya lo bahkan karena gue sempat dengar ada yang pernikahannya dijadikan sebagai materi. Iya kan? KDRT dijadikan sebagai materi. Itu kalau gak sakit apa coba? Oke. Tapi kalau gini gimana nih? Sebentar, gue sebagai konten kreator nih, tenang, gue sampaikan aspirasi Anda, saya membela nih. Gue udah mulai berkonten tuh 2005, 2008, 2010 era itulah. Bukan konten sih sebenarnya, kerja jadi penyiar. Ujung-ujungnya gue pengen punya media sendiri, makanya gue baru bangun 2 tahun yang lalu nih. Setelah proses. Itu bukan konten kreator yang gara-gara pengennya misinya gue pengen jadi YouTuber. Ini yang ngomong saudara Daryansyah sendiri. Saudara Daryansyah pernah bilang ngapain? Gue percaya atas semua kejadian yang gue sesali atau yang gue banggakan dulu itu sebenarnya ada urutannya untuk gue bisa menyampaikan pesan Allah. Tapi dengan cara yang paling lembut, cara yang paling baik. Salah satu caranya adalah melalui bisnis. Nah, ini lakukan itu. Jadi content creator lo itu mengikuti itu misi lo. Nah, kebanyakan yang gue lihat yang pengen jadi content creator tuh pengen jadi kayak Raffi, pengen jadi kayak Luna, pengen jadi kayak Derry, tapi nggak memahami di belakang itu ada apa. Yang dilihat itu cuman kayaknya kemana-mana makan gratis, terbang pesawat pakai bisnis gitu. Dan lebih hebat lagi, gue nggak harus kerja yang lain. Ya, padahal ada ceruk yang namanya korporasi, ada ceruk yang namanya bisnis, ada ceruk yang namanya pasar. Pertanian yang sekarang nggak ada orang di situ. Kenapa? Karena semuanya busy making content. Kalau lu udah jadi petani yang bisa membuat lahan tandus itu jadi subur, bikin konten, layak dibikin konten. Daerah yang tadinya nggak pernah menghasilkan apa-apa jadi surplus gara-gara lo bikin konten. Tim yang tadinya nggak berfungsi, nggak bisa ngomong satu sama lain, bisa ngomong, bikin konten. Tapi kalau kemudian sekarang lo jadi bikin konten untuk ngakalin orang, lo pinjem temen lo yang kaya mobil dan itu dipura-puranya punya lo, itu kan norak. Terus lebih kacau lagi, lo bikin kehebohan, dan lo bikin kehebohan dari apa? Dari pernikahan lo yang harusnya lo jaga. Satu hal yang gue respect dari dia nggak pernah buka tentang keluarga. Bener nggak? Ada alasannya kan, Der? Karena ada batasan. Batasan yang gue pengen omongin tuh batasan. Dan ini harus dilanjutkan kemarahan gue ya. Gue harus pergi. Ya, bahwa tolong gebrak lu tadi. Ajakan kita untuk tidak cuma sekedar jadi content creator. Jangan cuma ngaco-ngacoan jadi content creator. Gitu deh. Seru nih. Coba dong para content creator komen dong. Pengen nanya aja. Atau Coach, beraspirasi. Iya. Gitu. Coach kalau kayak gini boleh nggak? Coach kalau kayak gini gue salah nggak kontennya? Ayo dong, coba komen di bawah. Nanti kita bahas ya next week ya. Siap-siap ya. Coach kasih solusi.